刚才你晕倒了。 Cerita dikanjut di mana Lindong dan Mulingsan dikepung kelompok pengawal pemenggalan darah di dalam dunia cermin kompetisi petir. Lindong bersiap dengan tongkat kaisar petir dan berniat mengakhiri pertempuran dengan waktu singkat. Ledakan guntur mengguncang hutan ketika Lindong pada akhirnya melesat maju seperti kilatan cahaya hijau. Di tangan Lindong, tongkat kaisar petir memancarkan fluktuasi kekuatan yang ganas. Di sisi lain, 6 anggota pengawal pemenggalan darah menyerang secara bersamaan dengan parang besar mereka yang dipenuhi dengan kekuatan Yuan. Serangan mereka mengarah tepat pada titik lemah senjata Lindong sehingga benturan dahsyat langsung terjadi dan meninggalkan bekas luka besar di tanah. Meskipun serangan itu kuat, Lindong tetap mampu menahannya sementara keenam lawannya terdorong mundur puluhan langkah dengan telapak tangan yang terasa nyeri akibat benturan. Pria kurus di antara mereka mengakui bahwa Lindong memang pantas berada di 10 besar daftar pemula. Walaupun tingkat kekuatan Lindong hanya tampak berada di tahap kehidupan mendalam sempurna, kemampuan bertarung Lindong membuat mereka kesulitan memperoleh keuntungan. Lindong memahami bahwa kekuatan kelompok itu berasal dari kerja sama dan teknik yang sama. Dengan begitu, serangan mereka pada akhirnya saling memperkuat. Namun Lindong juga menyadari kelemahan mereka, yaitu kekuatan mereka akan menurun jika formasi mereka terpisah. Karena itu Lindong memanggil Mulingsan untuk memisahkan salah satu dari mereka. Mulingsan pun segera bergerak dengan cepat sambil mengayunkan penutup peti mati hidup dan mati di tangannya. Pada saat yang sama, Lindong melompat ke depan dan menahan 5 orang lainnya dengan serangan tongkat kaisar petir. Formasi pengawal pemenggal darah juga pecah menjadi 2 bagian sehingga kekuatan mereka langsung melemah. Lindong kemudian mengerahkan teknik tongkat surga pengunci naga petir. Seekor naga petir raksasa muncul di tongkatnya dan menghantam parang besar milik 5 anggota pengawal pemenggalan darah. Petir menyambar dan melemparkan mereka ke belakang, sementara energi petir menjalar di sepanjang senjata mereka dan melukai tubuh mereka hingga wajah mereka tampak terbakar. Kelima orang itu baru mampu menahan tubuh mereka setelah menancapkan parang ke tanah. Mereka lanjut memandang Lindong dengan ekspresi buruk karena menyadari betapa kuatnya lawan mereka. Sementara itu Lindong mendekat dengan tenang sambil berkata bahwa mereka seharusnya lebih berhati-hati saat memilih lawan. Hal itu dikarenakan Lindong benar-benar tidak lagi memiliki waktu bermain bersama dengan mereka. Setelah itu mata petir pada akhirnya muncul di dahi Lindong. Cahaya petir besar langsung meledak dan berubah menjadi naga petir raksasa yang menyerbu ke arah mereka. Tanah retak dan membentuk jurang besar ketika serangan itu mulai melaju. 5 anggota pengawal pemenggalan darah segera menggabungkan kekuatan mereka dan mengeluarkan teknik pemenggal 100 binatang. Mereka pada saat ini membentuk bilah darah raksasa yang dipenuhi dengan bayangan binatang iblis. Benturan antara naga petir dan bilah darah menghasilkan ledakan yang mengguncang seluruh hutan. Gelombang kejut besar meratakan hutan dalam radius puluhan ribu kaki. Para ahli di sekitar wilayah itu juga terjekut ketika melihat dampak dari benturan tersebut. Ketika debu perlahan menghilang, sosok Lindong terlihat berdiri dengan tongkat kaisar petir di tangan. Tidak jauh di depannya, 5 anggota pengawal pemenggalan darah tampak dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Para ahli yang menyaksikan dari jauh segera menyadari bahwa Lindong berhasil menekan 6 anggota pengawal pemenggalan darah sekaligus. Ini adalah sesuatu yang bahkan sulit dilakukan oleh banyak ahli dalam daftar pemula. Sementara itu Lindong memandang mereka dengan tenang lalu menanyakan apakah mereka akan menghancurkan segel spiritual mereka atau menunggu kelapa mereka dipenggal. Kelima orang itu akhirnya menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki kesempatan menang. Dengan terpaksa mereka mengancam bahwa suatu hari mereka akan membalas, tetapi tetap menghancurkan segel spiritual mereka agar dapat keluar dari cermin tak terukur. Anggota terakhir yang masih bertarung dengan Mulingsan juga menyerah dan menghancurkan segel spiritualnya setelah melihat kekalahan dari rekan-rekannya. Mulingsan merasa sedikit kecewa karena lawannya melarikan diri terlalu cepat. Setelah itu Lindong pada akhirnya menyimpan tongkat kaisar petir dan segera pergi bersama dengan Mulingsan menuju ke dalaman hutan. Para ahli yang menyaksikan pertempuran itu memilih memberi jalan karena tidak ingin memprovokasi Lindong yang begitu kuat. Namun tanpa diketahui oleh Lindong, seorang pria berpakaian hitam muncul di atas pohon jauh dari sana.
Pria itu mengamati arah kepergian Lindong dan bergumam bahwa tidak mengherankan Lindong mampu menghabisi Huo Yuan dan dua orang lainnya. Meskipun begitu, pria itu mengingat bahwa sekte telah memberikan perintah untuk mengambil nyawa Lindong. Setelah berkata demikian, sosok hitam itu pada akhirnya menghilang seperti bayangan di udara. Kembali ke Lindong dan Mulingsan yang melaju dengan cepat menembus hutan setelah pertempuran sebelumnya. Mulingsan merasa sedikit kecewa karena pertempuran melawan para penjaga pemenggalan darah ternyata tidak sebesar yang dibayangkannya. Mulingsan mengira mereka akan menghadapi pertarungan sengit, tetapi setelah kelompok itu terpisah, kekuatan mereka justru melemah. Lindong pun menjelaskan bahwa hal itu justru menguntungkan karena mereka tidak perlu membuang waktu. Menurut Lindong, para ahli yang benar-benar kuat saat ini semuanya sedang menuju gunung tak terukur. Dengan begitu, pertempuran yang sebenarnya mungkin baru saja akan terjadi ketika mereka tiba di kaki gunung tersebut. Selain itu, Lindong juga menyadari bahwa kemenangan mereka sebelumnya telah membuat banyak orang di sepanjang perjalanan menjadi ragu untuk menghalangi mereka. Mulingsan kemudian menyadari bahwa memang benar semakin sedikit orang yang berani mengganggu mereka. Bahkan beberapa kelompok yang sedang bertarung di perjalanan langsung menghentikan pertempuran mereka dan memberi jalan ketika melihat Lindong dan Mulingsan lewat. Hal itu jelas disebabkan oleh kabar bahwa mereka telah mengalahkan para penjaga pemenggalan darah. Karena situasi itu, Mulingsan semakin bersemangat dan meminta agar mereka mempercepat perjalanan agar bisa segera melihat para ahli yang berkumpul di kaki gunung tak terukur. Lindong mengangguk menyetujui hal itu, lalu keduanya melesat lebih cepat melintasi hutan. Dalam perjalanan selanjutnya, jumlah ahli yang mereka temui memang semakin sedikit, tetapi aura yang dipancarkan orang-orang tersebut sangat kuat. Meskipun demikian, setiap ahli yang melihat Lindong dan Mulingsan justru menunjukkan kewaspadaan dan segera menjauh seolah khawatir akan diserang. Lindong hanya menertawakan hal itu di dalam hati dan tidak mempedulikan mereka. Lindong terus-menerus memimpin perjalanan dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa waktu, Lindong tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan segera menghentikan langkahnya. Lindong mendarat di sebuah pohon besar dan menatap sebuah tanah lapang di hadapan mereka. Di tempat itu terdapat lebih dari belasan mayat tergeletak dengan darah yang masih segar. Mulingsan terjekut melihat pemandangan tersebut karena orang-orang yang memasuki cermin tak terukur seharusnya bisa melarikan diri dengan menghancurkan segel mereka. Namun para korban ini terbunuh sebelum sempat melakukannya, yang berarti pembunuhnya sangat cepat dan kejam. Lindong pun lanjut memeriksa darah para korban dan menggunakan kekuatan pelahap miliknya. Dari darah itu muncul jejak ki hitam yang sangat samar. Lindong segera menyadari bahwa ki tersebut adalah Ki Yimo. Lindong lalu menyimpulkan bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah Su Xiu atau Hua Chen. Menurut Lindong, hanya sedikit orang dalam kompetisi ini yang mampu membunuh begitu banyak ahli tanpa memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Selanjutnya, mereka pada akhirnya melanjutkan perjalanan dan beberapa ahli kembali menemukan pemandangan serupa. Banyak ahli terbunuh dengan cara yang sama, seolah pembunuh itu tidak meninggalkan satu pun yang selamat. Hal itu semakin membuat ekspresi Lindong menjadi dingin karena pembunuh tersebut jelas sengaja membantai siapapun yang ditemuinya. Tak lama kemudian, Lindong kembali merasakan riak kekuatan yang kuat dari kejauhan. Lindong memperingatkan Mulingsan agar berhati-hati sebelum mereka bergerak mendekat ke arah sumber kekuatan tersebut. Di sebuah tempat kosong di kedalaman hutan, Hua Ling, Chen Qing, dan Li Lin sedang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan bersama beberapa orang lainnya. Ketiganya merupakan ahli yang termasuk dalam 10 besar daftar pemula di Laut Iblis Kekacauan. Namun pada saat itu mereka tampak tertekan dan tampak dipenuhi dengan ketakutan. Di hadapan mereka berdiri seorang pria berpakaian hitam di atas dahan pohon dengan ekspresi santai dan senyum tipis yang justru terasa menakutkan bagi mereka. Pria berpakaian hitam itu mengejek bahwa daftar pemula Laut Iblis Kekacauan ternyata tidak seberapa. Huang Ling marah mendengar ejekan tersebut, tetapi Chen Qing segera menghentikannya. Chen Qing berkata bahwa kekuatan pria misterius itu kemungkinan setara dengan Tan Xin Lian dan Zhou Ze. Dengan begitu, maka mereka pada saat ini tidak mungkin menang. Chen Qing kemudian menyarankan agar mereka pada saat ini segera melarikan diri.
Namun pria berpakaian hitam itu berkata bahwa mereka tidak akan bisa pergi. Ketika Chen King mencoba menggunakan segel rohani untuk melarikan diri, Chen King terjekut karena segel tersebut telah menghilang dan di tangannya muncul garis hitam aneh. Pria berpakaian hitam itu dengan santai menjelaskan bahwa ia tidak suka meninggalkan orang yang selamat. Setelah itu, pria tersebut mengangkat tangannya dan ki hitam yang jahat berubah menjadi telapak tangan raksasa yang langsung menyerang kelompok Huangling. Mereka mencoba melawan dengan kekuatan penuh, tetapi semua serangan mereka langsung hancur ketika bertabrakan dengan telapak tangan ki hitam tersebut. Mereka semakin terjekut karena belum pernah mendengar keberadaan ahli sekuat itu di Laut Iblis Kekacauan. Begitu telapak tangan mematikan itu hendak menghantam mereka, tiba-tiba raungan guntur menggema di hutan. Seekor naga putih melesat dari kejauhan dan menghantam telapak tangan ki hitam tersebut hingga meledak. Gelombang kejut menyebar ke segala arah dan dua sosok muncul dari dalam hutan lalu mendarat di depan kelompok Huangling. Kelompok Huangling terjekut melihat bahwa orang yang menyelamatkan mereka adalah Lindong dan Mulingsan. Perasaan mereka menjadi rumit karena sebelumnya mereka memiliki konflik dengan Lindong. Namun Lindong sama sekali tidak memperhatikan mereka dan langsung menatap tajam ke arah pria berpakaian hitam di depannya. Pria berpakaian hitam itu terlihat sedikit terjekut sebelum tersenyum dan mengatakan bahwa akhirnya ia bertemu dengan Lindong. Lindong menatapnya dengan mata tajam lalu berkata bahwa pria itu sepertinya adalah Hua Chen dari gerbang Yuan. Huangling dan yang lain terjekut ketika mendengar bahwa pria berpakaian hitam itu berasal dari gerbang Yuan dan bernama Hua Chen. Mereka tidak menyangka bahwa ahli kuat dari wilayah Suan Timur akan muncul di tempat ini. Sementara itu Hua Chen menatap Lindong dengan senyum tipis seolah tidak terlalu terjekut bahwa Lindong mengetahui identitasnya. Lindong kemudian dengan tenang menanyakan apakah tujuan Hua Chen datang adalah untuk simbol leluhur petir. Hua Chen mengakui bahwa tujuan utamanya memang simbol leluhur petir, namun Hua Chen juga memiliki misi lain. Misinya adalah untuk membawa mayat Lindong kembali. Lindong menanggapinya dengan senyum dingin dan mengatakan bahwa sebelumnya Huo Yuan juga dan dua rekannya mengatakan hal yang sama, tetapi mereka bahkan tidak sempat kembali hidup-hidup. Hua Chen pun menyipitkan matanya dan meremehkan kematian Huo Yuan karena menurut Hua Chen mereka hanyalah sampah yang tidak layak disebut. Hua Chen menegaskan bahwa apakah Lindong akan mokat atau tidak akan segera diketahui. Mendengar hal itu, Lindong hanya tersenyum dingin lalu segera bergerak. Lindong memanggil tongkat Kaisar Petir dan tubuh Lindong berubah menjadi cahaya hijau yang melesat cepat menuju Hua Chen. Hua Chen dengan santai menghindari serangan Lindong meskipun angin dari serangan tongkat itu menghancurkan sebagian rambutnya. Hua Chen lalu membalas dengan ki hitam jahat yang berubah menjadi pedang dingin, kemudian bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerang Lindong seperti badai. Lindong mengayunkan tongkat Kaisar Petir dan petir yang meledak bertabrakan dengan bayangan pedang tersebut. Bentrokan keduanya itu mengguncang tanah dan retakan besar segera menyebar ke segala arah. Petir dan ki hitam saling bertabrakan di udara. Namun aura iblis Hua Chen ternyata tidak mampu menekan petir milik Lindong. Hua Chen juga seketika menyadari bahwa kekuatan di dalam tongkat itu tampaknya berasal dari simbol leluhur petir yang pernah didapatkan Lindong dari gua petir. Lindong tidak menjawab dan hanya mengayunkan tongkatnya lagi hingga cahaya hijau menyala terang. Dari tongkat itu muncul seekor naga petir yang meraung keras lalu menyerang ke arah Hua Chen. Hua Chen tetap tenang menghadapi serangan dari Lindong. 5 cahaya hitam keluar dari tubuh Hua Chen seperti ular besar dan langsung melilit naga petir tersebut. Hua Chen lalu mengepalkan tangan dan cahaya hitam itu menekan dengan kuat hingga tubuh naga petir retak lalu meledak berkeping-keping. Lindong mundur dengan cepat sambil memegang tongkat Kaisar Petir dengan erat. Lindong menyadari bahwa kekuatan Hua Chen benar-benar sangat menakutkan. Bahkan tanpa mempertimbangkan identitas Hua Chen sebagai iblis, kekuatan Hua Chen jelas sudah mencapai tingkat kematian mendalam dan jauh lebih kuat daripada Huo Yuan. Melihat Lindong terdesak, Huangling dan yang lain segera memperingatkan Lindong agar berhati-hati. Lindong mengangguk karena Lindong juga tahu bahwa menghadapi lawan seperti Hua Chen bukanlah tugas yang mudah. Hua Chen kemudian mengatakan bahwa jika Lindong dihabisi di tempat ini,
Hua Chen akan bisa fokus merebut simbol leluhur petir. Setelah itu Hua Chen membentuk tombak hitam dari ki jahat dan bersiap menyerang. Sementara itu Lindong tertawa ringan lalu memegang tongkat kaisar petir dengan lebih erat. Petir meledak dari atas tongkat sementara kekuatan Yuan mengalir deras di tubuh Lindong. Hua Chen mencibir dan segera melesat maju dengan niat membunuh yang sangat dingin. Lindong juga bersiap bertarung habis-habisan ketika cahaya hijau muncul di tubuhnya dan tato naga mulai terlihat. Namun tepat ketika pertarungan besar akan terjadi, Lindong tiba-tiba merasakan gelombang panas yang sangat kuat dari langit. Cahaya merah menyala menyapu udara, lalu sebuah suara wanita yang tegas terdengar mengatakan bahwa orang dari gerbang Yuan tidak boleh bertindak sesuka hati di sini. Energi merah besar berubah menjadi api Phoenix yang langsung menghantam Hua Chen dengan kekuatan luar binasa. Hua Chen mendengus dingin lalu menghantamkan tombak hitamnya ke tanah dan mengeluarkan cahaya hitam yang bertabrakan keras dengan api Phoenix. Ledakan energi yang mengerikan langsung menyebar menghancurkan pohon-pohon di sekitar dan memaksa Huang Ling serta yang lainnya mundur dengan susah payah. Selanjutnya ketika energi itu mereda, seorang wanita dengan rambut merah menyala berdiri di langit sambil memegang tombak api Phoenix yang bergetar tajam. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tang Xinlian. Tang Xinlian menatap Lindong lalu bercanda bahwa jika Tang Xinlian tidak datang tepat waktu, mungkin Lindong akan berada dalam masalah besar. Lindong hanya menjawab dengan nada tak berdaya bahwa Tang Xinlian tidak perlu meremehkan dirinya. Tang Xinlian kemudian memandang Hua Chen dengan mata dingin dan mengatakan bahwa sebenarnya Tang Xinlian berniat bertarung dengannya di gunung tak terukur. Namun sepertinya pertarungan itu benar-benar harus dimajukan. Hua Chen memandang Tang Xinlian dan mengakui bahwa Tang Xinlian memang sekuat rumor yang beredar. Namun Hua Chen mengatakan bahwa karena terlalu banyak orang di tempat ini, lebih baik pertarungan mereka ditunda sampai di gunung tak terukur. Sebelum pergi, Hua Chen menatap Lindong sambil mengejek bahwa di wilayah Suan Timur, Lindong terkenal mengandalkan bantuan wanita. Hua Chen berkata bahwa setelah melihatnya sendiri, Lindong memang tampak pandai mendapatkan bantuan wanita. Ejekan itu sangat jelas, namun Lindong pada saat ini sama sekali tidak marah. Lindong hanya memandang Hua Chen dengan tenang lalu mengatakan dengan serius bahwa suatu hari nanti Lindong pasti akan menghabisi Hua Chen. Hua Chen mengangkat bahu dan berkata bahwa Hua Chen akan menunggu hari itu dengan syarat Lindong cukup kuat untuk mencapai gunung tak terukur. Selanjutnya Hua Chen pada akhirnya berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke dalam hutan. Sedikit maklumat sebelum kita lanjut buat para tetua agung terhormat. Jika para tetua menginginkan 2 video dalam satu hari, maka sekte ini butuh peningkatan level. Proses rekam suara dan editing itu bukan jurusan instan. Itu butuh waktu, tenaga, dan ki yang terkuras setiap malam. Karena itulah Mimin berencana merekrut tetua baru untuk membantu proses kultivasi konten ini. Namun seperti biasa, dunia persilatan tidak berjalan tanpa pilsuan Yuan. Tenang, gak perlu jual harta Yuan murni warisan leluhur. Cukup goceng sebulan sudah cukup untuk menambah 1 lapisan energi pada sekte ini. Semakin besar dukungan para tetua, semakin cepat sekte ini naik ke tingkat dan semakin sering konten turun tanpa jeda. Karena sejatinya channel ini bukan milik Mimin seorang. Channel ini adalah sekte kita bersama yang harus kita bangun. Kalau para tetua ingin melihat sekte ini berjaya dan upload makin brutal, maka saatnya naik tingkat menjadi anggota inti. Gas join dan mari kita kuasai benua ini bersama-sama. Setelah Hua Chen pergi, Tang Xinlian mendarat di tanah dan bertanya kepada Lindong apakah Lindong tidak terpancing oleh provokasi sederhana itu. Lindong menyipitkan mata sambil melihat ke arah tempat Hua Chen menghilang. Lindong kemudian tertawa kecil dan mengatakan bahwa Lindong tidak marah. Hanya saja Lindong pada saat ini merasa sedikit diremehkan. Namun menurut Lindong itu tidak masalah karena suatu saat nanti penghinaan itu akan dibalas. Tang Xinlian sedikit memiringkan kelapanya sambil menatap ke arah Lindong yang sedang memandang ke arah Hua Chen yang menghilang. Tang Xinlian kemudian menjelaskan bahwa meskipun Lindong memiliki permusuhan benar dengan Hua Chen, lawan pertama Hua Chen adalah Tang Xinlian. Karena itu Tang Xinlian tidak berniat menyerahkan pertarungan tersebut kepada Lindong. Tang Xinlian juga menambahkan bahwa dirinya tidak bermaksud meremehkan Lindong.
Namun menurut Tang Xinlian, Hua Chen dan Su Xiu sangat berbahaya. Selain itu, kompetisi ini bukan sekedar pertarungan persahabatan, melainkan pertempuran hidup dan mokat. Master Tang Xinlian bahkan telah memerintahkan mereka agar tidak membiarkan Hua Chen maupun Su Xiu memperoleh simbol leluhur petir. Karena itulah Tang Xinlian bertekad menghentikan mereka dengan seluruh kemampuannya. Lindong mendengarkan dengan tenang lalu menjawab bahwa Tang Xinlian boleh bertarung lebih dahulu jika memang menginginkannya. Lindong sendiri tidak tertarik pada kejayaan. Tujuan Lindong hanyalah menyelesaikan tugas dari Mo Luo dan mengambil kembali esensi petir yang berkaitan dengan simbol leluhur petir. Jika Tang Xinlian atau Zhao Ze mampu mengalahkan Hua Chen dan Su Xiu, maka Lindong justru akan terbantu. Tang Xinlian pada akhirnya tersenyum tipis lalu mengajak semua orang melanjutkan perjalanan menuju gunung tak terukur yang sudah tidak jauh lagi. Tang Xinlian segera melesat ke depan dalam cahaya merah, sementara Lindong membawa Mu Lingsan mengikuti di belakang. Beberapa saat kemudian, hutan lebat berkurang dan pandangan mereka mulai terbuka luas. Di depan mereka berdiri sebuah gunung raksasa yang menjulang tinggi hingga menembus awan. Lindong menyadari bahwa itulah gunung tak terukur. Melalui simbol leluhur petir di dalam tubuhnya, Lindong merasakan panggilan kuat dari puncak gunung. Panggilan itu berasal dari esensi petir yang dahulu dipisahkan dari simbol leluhur petir. Di kaki gunung telah berkumpul banyak ahli muda yang menatap gunung tersebut dengan penuh semangat. Tempat ini jelas menjadi medan pertempuran terakhir bagi mereka. Kedatangan kelompok Lindong juga menarik perhatian banyak orang, terutama karena keberadaan Tang Xinlian yang sangat terkenal. Tak lama kemudian, Zhao Ze datang menyapa dan mengatakan bahwa mereka sedikit terlambat. Tang Xinlian menjelaskan bahwa mereka sempat bertemu Hua Chen di perjalanan dan bertukar beberapa serangan. Zhao Ze segera bertanya tentang kekuatan Hua Chen kepada Tang Xinlian. Tang Xinlian pun menjawab dengan serius bahwa Hua Chen sangat kuat. Serangan Tang Xinlian sebelumnya bahkan dapat dengan mudah dihentikan oleh Hua Chen. Zhao Ze pun memahami bahwa lawan dari gerbang Yuan wilayah Suan Timur itu memang tidak sederhana. Sementara itu Lindong kemudian memperhatikan sekeliling dan menyadari bahwa banyak sekali ahli kuat berkumpul di tempat ini. Zhao Ze menjelaskan bahwa siapapun yang mampu mencapai kaki gunung tak terukur pasti memiliki kemampuan besar. Meskipun daftar peringkat para pemuda memiliki pengaruh, masih banyak ahli muda yang tidak tercatat tetapi memiliki kekuatan mengejutkan. Bersamaan dengan Lindong yang sedang berbincang-bincang, pada saat ini tiba-tiba Mu Lingsan memancarkan aura dingin. Lindong menoleh dan melihat Mu Lingsan menatap ke arah tertentu dengan wajah sangat buruk. Lindong mengikuti arah pandangannya dan melihat dua sosok berdiri di atas bukit. Salah satunya adalah pria bertubuh kekar dengan kedua lengan terbuka dan simbol hiu darah bersinar di dahinya. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda yang tampak lembut tetapi memiliki ekspresi angkuh. Tang Xinlian pada akhirnya segera menjelaskan bahwa mereka adalah murid langsung dari klan Hiu Iblis Darah, yaitu Shali dan Shaling. Keduanya cukup terkenal di kalangan generasi muda dari klan tersebut. Lindong pun segera memahami bahwa permusuhan itu berkaitan dengan konflik antara klan Hiu Iblis Darah dan klan Pausage Abadi yang memiliki hubungan dengan Mu Lingsan. Di kejauhan, ketika Shali dan Shaling melihat tatapan Mu Lingsan, pria itu hanya menyeringai jahat sementara Shaling memperlihatkan ekspresi meremehkan. Mu Lingsan menatap balik dengan wajah dipenuhi dengan rasa jijik. Melihat hal itu, Shaling langsung marah dan melepaskan panah darah yang melesat langsung ke arah Mu Lingsan. Lindong segera bertindak. Lindong mengibaskan lengan dan mengubah arah panah darah tersebut hingga berbalik menyerang ke arah Shaling dengan kekuatan yang lebih besar. Namun Shali dengan cepat menghancurkan serangan itu sebelum mengenai Shaling. Shali lalu menatap Lindong dengan wajah penuh niat membunuh dan bertanya apakah Lindong sedang mencari kemokatan. Lindong pun menjawab dengan nada dingin sambil menyindir bahwa anggota klan Hiu Iblis Darah memang terkenal tidak tahu sopan santun. Ucapan itu seketika membuat Shaling semakin marah sementara aura darah mulai mengalir dari tubuh Shali. Banyak ahli di sekitar mereka memperhatikan kejadian ini dengan penuh minat tetapi tidak ada yang ingin ikut campur. Sementara itu Tang Xinlian kemudian mengingatkan bahwa 10 puncak gunung tak terukur akan segera terbuka. Lebih baik mereka terlebih dahulu merebut segel gunung sebelum menyelesaikan urusan lain.
Lindong pada akhirnya mengangguk setuju dengan saran tersebut. Tak lama kemudian, cahaya tiba-tiba muncul dari gunung raksasa tersebut. Awan di sekitar bergetar dan 10 puncak besar perlahan muncul. Di setiap puncak terlihat segel cahaya yang berkilau dan keributan langsung terjadi di kaki gunung. Semua orang pada saat ini memahami bahwa perebutan segel gunung telah dimulai. Selanjutnya, Tang Xinlian juga berkata bahwa setiap orang harus memilih satu puncak dan mencoba merebut segelnya dengan kemampuan masing-masing. Setelah itu, Tang Xinlian langsung melesat menuju ke arah salah satu puncak. Banyak ahli lain juga segera bergerak, membuat suasana gunung tak terukur berubah kacau oleh suasana angin dari para ahli yang melesat. Lindong kemudian menyuruh Mulingsan pada saat ini juga memilih satu puncak. Mulingsan dengan gembira mengangguk lalu memeluk penutup peti mati hidup dan mokat dan langsung menyerbu menuju puncak pilihannya. Sementara itu, Lindong sendiri juga memilih satu puncak dan terbang menuju ke sana. Di sisi lain, Saling menatap Mulingsan dengan penuh kebencian dan mengatakan bahwa ia akan merobek mulut gadis kecil itu. Sementara itu, Sali menjawab bahwa dirinya akan menangani Lindong dan membuat Lindong membayar kata-kata yang telah ia ucapkan. Setelah itu, keduanya pada akhirnya berpisah dan melesat menuju ke arah puncak gunung yang berbeda. Bersamaan dengan hal itu, ratusan ahli terus menyerbu ke arah puncak gunung tak terukur. Keheningan gunung itu juga hancur oleh dimulainya perebutan besar. Pertarungan penentuan akhirnya dimulai di medan pertempuran gunung tak terukur. Lindong berlari cepat menyusuri jalur gunung seperti kilatan cahaya hijau. Gunung besar itu memiliki puluhan puncak dan setiap puncak hanya dapat dicapai melalui 3 jalur yang dipenuhi dengan pertarungan sengit. Karena ingin segera memperoleh segel gunung dan mendapatkan salah satu dari 10 tempat untuk memperebutkan simbol leluhur petir, Lindong langsung mengerahkan seluruh kekuatannya dan menerobos semua penghalang di sepanjang jalan. Tongkat Kaisar Petir muncul di tangan Lindong dan kilat menyambar ke segala arah. Setiap ahli yang mencoba menghalangi langsung dipukul mundur oleh serangan tersebut. Jalur gunung berubah kacau karena Lindong bergerak tanpa henti menghancurkan pertahanan lawan satu demi satu. Banyak orang mencoba menyerang bersamaan, tetapi kekuatan Lindong terlalu ganas sehingga mereka akhirnya terpukul mundur dan hanya bisa memaki dari belakang. Mereka pada saat ini hanya bisa ngedumel dan menatap ke arah Lindong yang terus melesat menuju ke arah puncak. Ketika puncak gunung semakin dekat, seseorang tiba-tiba menghentikan langkah Lindong. Sosok besar dengan tubuh seperti menara logam berdiri di hadapannya sambil membawa palu logam raksasa. Orang itu adalah Qin Yuan, peringkat ke-6 dalam daftar pendatang baru. Qin Yuan menyatakan bahwa jalur gunung itu hanya bisa dilalui olehnya dan menolak memberi jalan kepada Lindong. Lindong tidak ingin membuang waktu, tetapi karena Qin Yuan pada saat ini bersikeras menghalanginya, Lindong akhirnya bersiap bertarung. Cahaya hijau meledak dari tubuh Lindong dan 30 tato naga hijau muncul mengelilinginya. Aura naga mengguncang udara sementara kekuatan besar mulai menyebar di sekitar mereka. Qin Yuan juga melepaskan seluruh kekuatannya dan mengayunkan palu raksasa dengan teknik palu langit roh raksasa. Bayangan palu raksasa berukuran ribuan kaki menghantam ke arah Lindong dengan kekuatan yang menekan langit. Namun Lindong maju menghadapi serangan itu dengan kekuatan penuh. Kedua kekuatan bertabrakan dan gunung seketika bergetar hebat. Retakan besar menyebar di tanah sementara raungan naga menggema di udara. Dalam benturan itu, serangan Qin Yuan pada akhirnya dihancurkan oleh Lindong. Bayangan palu raksasa juga pecah dan palu logam milik Qin Yuan terpental jauh. Tubuh Qin Yuan terpukul keras hingga memuntahkan darah dan terlempar ke tanah dengan keadaan menyedihkan. Sementara itu Lindong turun dari udara sambil memegang tongkat Kaisar Petir dan dengan tenang mengucapkan terima kasih atas kemenangannya sebelum kembali melanjutkan perjalanan. Para ahli yang menyaksikan pertarungan itu terjekut karena Qin Yuan yang berada di peringkat 4 ternyata dikalahkan hanya dalam satu serangan. Sementara itu Lindong kemudian meningkatkan kecepatannya sekali lagi dan hampir mencapai puncak gunung. Namun tepat saat itu, sebuah tubuh seorang tiba-tiba terpental dari jalur lain dan jatuh dengan keras di depannya. Orang itu adalah King Teng dan keadaannya sangat menyedihkan karena baru saja mengalami kekalahan. Melihat keadaan King Teng, Lindong segera menyadari bahwa ada lawan yang sangat kuat di dekat puncak.
Lindong lanjut menoleh ke arah jalur lain dan melihat seorang pria berlengan telanjang dengan tubuh yang diselimuti cahaya merah darah. Aura jahat pada saat ini tampak terpancar dari kedalaman matanya. Pria itu adalah Sally dari klan hiu iblis darah. Setelah melihat Lindong berhasil mencapai tempat itu, Sally tersenyum menyeramkan dan menyatakan bahwa perjalanan Lindong akan berhenti di episode ini.